Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak kita semua untuk mendengarkan penyampaian dari salah seorang murid dari Pendeta Erastus Sabdono. Luar biasa penjelasannya berkaitan tentang konsep ketuhanan Yesus. Dia mematahkan dan mementahkan adanya konsep Tritunggal atau Trinitas di dalam kekristenan itu. Jadi tidak ada henti-hentinya ya, selalu ada terjadi perdebatan dan perbedaan opsi, pendapat dan segala macam pola pemahaman berkaitan dengan konsep teologi kekristenan itu sendiri. Ya. Menariknya saudara, murid dari Pendeta Erastus Sabdono ini banyak mengungkapkan beberapa ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan dan membuktikan bahwasanya Yesus itu memang utusan. Jadi dia tidak setara dengan Bapa, dia tidak setara dengan Allah itu sendiri. Karena memang dia utusan, ya namanya utusan benar seperti yang kita pahami. Tidak mungkin setara utusan itu dengan yang mengutus, pasti berbeda. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari sama-sama kita ikuti saudara. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kontroversi apa yang dikhotbahkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono baru-baru ini, ya. Nah, ini adalah sebagian dari yang orang anggap sesat, padahal ini adalah sesuatu yang sudah pernah dikhotbahkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono sebelum pandemi COVID, yaitu tentang kedudukan Tuhan Yesus dibanding Allah Bapa. Khotbah Pak Eras selalu mengajarkan bahwa Allah Bapa itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus, dan itu menyulut kontroversi juga sekitar 3 tahun yang lalu lah ya. Dibilang Pak Erastus itu sesat gitu ya. Tidak, Allah Bapa dan Allah Anak itu sederajat, sama tingginya. Nah, padahal hal seperti ini sudah pernah terjadi ya, perdebatan seperti ini di abad ketiga. Oleh karena itu, Kaisar Roma waktu itu, Konstantin yang Agung, mengundang 1.800 uskup untuk bertemu ya, untuk menyatukan pendapat yang terpecah mengenai kedudukan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Ya, supaya dicapai suatu pemufakatan. Salah satunya mengenai kedudukan Tuhan Yesus dibanding Allah Bapa. Juga mengenai penetapan perayaan Paskah dan seterusnya, ya. Nah, di sini menurut catatan ada 1.800 uskup katanya di seluruh dunia. Tapi sih yang di daerah sana saja lah ya, tidak termasuk yang di China, kan China belum ada uskup begitu ya. Bukan dikumpulkan ya, diundang, tapi yang hadir cuma nggak sampai 20%. Ada yang mencatat 250, ada yang mencatat 270, ada yang mencatat 318. Dan yang dipakai adalah yang 318. Kebetulan angka 318 sama dengan angka yang ada di Kejadian 14 ayat 14. Jumlah pelayan Abraham. Jadi seakan-akan ini loh pelayan-pelayan Abraham di abad ketiga yang mau menyatukan gitu ya. Nah, catatan pertama adalah
Kita ambil dah angka 318 itu tidak sampai 20% dari 1.800 uskup yang diundang. Padahal kita tahu meeting untuk memutuskan hal yang penting, apalagi mengenai isu keagamaan ini, harusnya samalah seperti organisasi lainnya, minimum yang hadir 2/3. Atau sesial-sialnya 50% plus 1. Ini enggak loh, cuman enggak sampai 20%, ya. Jadi ada sekitar 1.500 yang tidak hadir. Tapi tetap ketok palu menentukan salah satunya kedudukan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Yang pada konsili itu, yang katanya ekumenis, memutuskan bahwa Tuhan Yesus dan Allah Bapa sederajat. Yang tidak terima bidat, sesat. Nah, ada uskup yang tidak terima, itu uskup dari Alexandria yang namanya Arius. Dan ada lagi lah beberapa orang yang mendukung dia, yang menyatakan Allah Bapa lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Tapi hasil konsili Nicea bilang enggak, sama. Itu pun dengan catatan ada 1.500 uskup yang tidak hadir. Saya bukan mau memperdebatkan hal yang sudah terjadi berapa? 17 abad yang lalu. Udah, itu sejarah lah. Tapi itu sebagai suatu catatan. Jadi hasil keputusan konsili Nicea adalah Allah Bapa dan Allah Anak sederajat, yang tidak sepakat bidat. Termasuk Arius waktu itu yang akhirnya harus dikucilkan. Ya. Nah, menariknya adalah tentu yang namanya Arius ini punya dasar-dasar Alkitabnya yang menyatakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa. Tetapi yang bilang sederajat juga tentu punya dasar-dasar Alkitab. Menarik kan? Nah, jadi yang benar harusnya semuanya harus bermuara ke Alkitab. Bukan dengan voting atau apa, kalau nggak setuju sama kami, kamu bidat gitu. Nggak harus begitu harusnya. Tapi oke deh, itu sudah keputusan. Ya, alhasil Arius dicap bidat dan disingkirkan. Dikucilkan lah tepatnya gitu ya, karena kontroversi. Oke, itu sekilas mengenai konsili Nicea, konsili pertama yang ekumenis katanya ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang ini ketika Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu di bawah Allah Bapa, orang marah juga. Sesat itu katanya. Ngikutin Arius katanya. Lah padahal Pak Eras nggak pernah belajar sama Arius yang hidup di abad ketiga. Buku-bukunya juga Anda nggak bisa baca apa ajaran Arius. Memang salah satu pendapatnya sama dengan pendapat Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tapi bukan berarti Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono belajar sama Arius. Kebetulan satu aspek itu saja yang sama. Oke? Nah, kita lihat nih ya. Tentu yang bilang Allah Bapa dan Allah Anak atau Tuhan Yesus ini sederajat, tentu ada ayat Alkitabnya. Ya kan, kita lihat dulu nih ya. Yohanes 10 kita baca dari ayat 27 sampai 30. Ini berbicara mengenai domba yang diberikan oleh Bapa dan Tuhan, dalam ini Tuhan Yesus menggembalakannya. Anda baca sendiri dah ya ayatnya ya. Ayat 30 yang menarik. Ini adalah ayat yang dipakai oleh orang-orang yang menyatakan Allah Bapa dan Allah Anak sederajat. Karena bunyinya adalah Aku dan Bapa adalah satu. Maka dari ini pun orang bilang YHWH atau Yahweh. Tapi kalau orang Yahudi nggak boleh sebut Yahweh ya. Sebutnya Adonai. Satu. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Kira-kira begitu ya. Satu. Sederajat. Sama tinggi. Ayatnya ini ya. Tapi kalau kita lihat ayat 29 sebenarnya ada yang menarik tuh, yang orang nggak mau lihatnya langsung 30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Artinya apa? Lebih besar dari siapapun, termasuk Yesus yang berbicara. Ini kan huruf merah semua ya. Di sini sebenarnya sudah ada indikasi Tuhan Yesus bilang Bapa itu lebih tinggi dari siapapun termasuk aku. Walaupun ayat 30-nya bilang Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya apa ayat 30 yang saya kasih garis kuning itu? Maksudnya aku ini dalam hal ini Tuhan Yesus dan Bapa satu dalam arti penggembalaan. Menggembalakan domba yang sama.
itu satu dalam penggembalaan. Ini tidak berbicara mengenai hakikat yang sama. Enggak Pak, pokoknya konsili Nisea bilang sama kok. Oke, kita lihat lagi ayat yang lain ya. Jangan di skip video saya karena di akhir video ini saya akan kasih lihat 2 ayat yang tidak akan bisa Anda bantah. Menarik kan? Kita lihat lagi ayat berikutnya nih ya. Nah, ini dia. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kalau ada orang diutus dan ada orang yang mengutus, kira-kira siapa yang lebih tinggi? Yang mengutus dong lebih tinggi, yang diutus lebih rendah. Contoh, Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo meeting di Eropa. Ya tentu Pak Jokowi sebagai presiden lebih tinggi dong. Pak Prabowo cuman menteri, Menhan, lebih rendah. Enggak begitu Pak maksud ayat Yohanes 8:42. Pokoknya konsili Nisea bilang sederajat. Oke deh. Ayat berikutnya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi Yesus bilang, aku diutus oleh Dia. Dan makananku adalah melakukan kehendak Dia. Nggak boleh kehendaknya Yesus, kehendak Dia. Bayangin nggak orang sama tinggi tapi harus melakukan kehendak orang yang diutusnya. Nggak sama tinggi dong. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan pekerjaannya Yesus, pekerjaan Allah Bapa. Enggak Pak, pokoknya konsili Nisea bilang sama tinggi. Lanjut. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah kalau Dia Allah yang sama tinggi, kok Dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Oke, kita lihat yang di bawah langsung. Sebab aku tidak menuruti kehendakku. Loh, sama tinggi tapi tidak menuruti kehendak Dia, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku lagi. Dia cuma utusan. Nah, berbicara seperti ini orang mengatakan jangan-jangan Pak Erastus atau si Pak Chandra ini lagi mau merendahkan Tuhan Yesus. Enggak. Nanti ya di akhir ya saya terangkan ya. Justru ini meninggikan Tuhan Yesus. Bapak bisa aja. Makanya jangan di skip videonya ya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini berbicara mengenai hari kiamat. Tidak ada seorang yang tahu. Malaikat tidak, anak pun tidak. Bagaimana kalau mereka berdua sederajat, sama tinggi? Kok anaknya nggak tahu, cuman Bapa yang tahu? Anda masih mau bilang sederajat, sama tinggi? Pokoknya hasil konsili Nisea bilang sama tinggi Pak. Oke, kalau masih belum puas, lanjut. Matius 26 ayat 39. Ini adalah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebelum Dia disalib. Kita baca ya. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Cawan ini berbicara mengenai nanti penyaliban. Kalau boleh aku jangan disalib Bapak. Tapi Dia rendah hati. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki. Dia kan maunya nggak disalib. Lanjut, melainkan seperti yang kau kehendaki, yaitu salib. Ya kalau engkau memang suruh salib, ya udahlah, aku disalib lah. Nurut Dia sama yang ngutus. Enggak Pak, pokoknya hasil konsili Nisea bilang Yesus dan Bapa sama tinggi. Oke, lanjut lagi. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabaktani." Artinya, "Allahku, Allahku." Loh, katanya Dia juga Allah. Tapi di sini Dia kok seakan-akan Allahnya Dia. Allah tapi punya Allah gitu. Ini Alkitabnya salah kali ya. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, Dia sendiri katanya sederajat. Kok merasa ditinggalkan? Enggak Pak, pokoknya konsili Nisea bilangnya sama tinggi. Oke, ini 2 ayat terakhir. Kalau Anda masih ngotot, saya ragu Anda ngerti bahasa Indonesia. Atau jangan-jangan Anda belum pernah baca ayat ini. Yohanes 13 ayat 16. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya,
ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dari tadi kita bilang kan utusan, dia diutus Allah gitu kan. Dia bilang sendiri loh, tulisannya merah loh ya. Ini artinya ucapan Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kemudian atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Dia kan utusan. Yang mengutusnya kan Allah Bapa. Dia sendiri bilang tidak lebih tinggi. Anda masih mau ngeyel? Pokoknya konsili ini saya bilang sama tinggi, Pak. Oke, ini ayat terakhir. Kalau Anda masih membantah, satu lagi nih habis ini ya. Ayat ini yang terakhir, Anda mungkin nggak ngerti bahasa Indonesia, atau Anda nggak pernah baca ayat ini, atau mungkin ayat ini ketumpahan tip X yang putih itu sehingga nggak pernah baca. Oke, kita lihat ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu untuk menjemput kita nanti ya. Tentu bagi kita yang percaya, yang melakukan segala firman-Nya. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Karena aku pergi kepada Bapakku. Bapakku. Disebut Bapak tapi sederajat. Kadang-kadang bingung juga kita ya. Lanjut dulu dah, yang saya kasih kuning ini. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini udah pamungkasnya ini. Anda masih mau bilang Yesus sederajat sama Bapa? Di sini bilang lebih besar Bapa itu daripada aku. Masih nggak terima? Terserah kamu, coy.